Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib, pengajian ba'do maghrib Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati, dipun barokai dening Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, kita memulai ngaji ya. Mohon maaf sebelumnya, ini adalah ngaji perdana. Saya sebenarnya sudah lama sekali diminta oleh beberapa kiai untuk ngaji di sini. Tetapi saya beralasan saya belum pantas, ilmu saya belum cukup, maka saya selalu minta waktu dan minta waktu. Tapi akhirnya setelah dipaksa berkali-kali, saya beranikan diri, saya memulai ngaji ini, tapi dengan catatan ya kalaulah ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Fa insyaallah apabila memang ada kritikan, ada saran, betul-betul saya harapkan. Tidak hanya saya terima, tetapi betul-betul saya harapkan. Mungkin begitu saja mukadimahnya, nanti palah gak sido ngaji ya. Yang kita baca insya Allah setiap Kamis malam Jumat ini adalah kitab Bulughul Maram. Cuman karena kitab Bulughul Maram itu hadisnya kadang-kadang ada yang dipotong, maka saya akan tambahkan beberapa keterangan yang 90% saya ambil dari syarahnya Bulughul Maram, yaitu kitab Ibanatul Ahkam. Monggo yang akan membawa Bulughul Maram tidak apa-apa, yang membawa kitab Ibanatul Ahkam lebih bagus, tetapi kitab ini juga telah saya ketik, tidak saya tulis. Lek ditulis kapien tulisan kula. Ini saya ketik, saya serahkan ke takmir, ke Ustadz Arifin. Nah, itu sudah digandakan sekarang di asto panjenengan itu. Di tangan-tangan panjenengan itu adalah apa yang saya baca, sehingga kalaulah ada apa-apa kita bisa untuk mempelajari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati aihada kitabut Thaharati. Utawi iki iku kitab nerangaken sesuci. Subbabnya babul miyahi aihada babul miyah. Utawi iki iku bab nerangaken masalah banyu. An Abi Hurairah, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri ing dalem masalah segara. Wa huwa utawi al bahru iku at-tahuru suci tur nyucikaken. Apa ma'uhu banyune al bahri. Wal khillu lan halal apa maitatuhu bangkaine al bahru. Akhraja ngetoaken hu ing hadis sapa al arbaatu imam papat. Wa benu abi Syaibah lan ibnu abi Syaibah. Wal lafdhu utawi lafat iku lahu keduwe ibnu abi Syaibah. Wa benu Khuzaimah lan ibnu Khuzaimah. Wat Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi warawa lan ngriwayataken hu ing hadis sapa Malikun Imam Malik wasyafi'i lan Imam Asy-Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad. Kita lihat terjemahannya di dalam bahasa Indonesia ya. Kitab Toharoh atau bersuci itu
kitab bab besarnya. Subbabnya adalah bab hukumnya air. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai laut. Sabdanya Nabi, laut itu airnya suci, lagi mensucikan, halal bangkainya. Disebutkan oleh Al-Arba'ah. Siapa Al-Arba'ah? Nanti di belakang ada keterangannya. Dari Ibnu Syaibah. Siapa Ibnu Syaibah akan kita terangkan di belakang. Sedangkan lafadznya menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Khuzaimah dan Imam At-Tirmidzi menilainya sebagai hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, utawa terkenal dengan nama Imam Hambali. Makna hadis, makna lebih luas. Tadi itu arti. Sekarang makna lebih luas. Hadis ini merupakan salah satu asas bersuci yang mengandung banyak hukum dan kaidah penting. Di dalam laut banyak terdapat hewan yang kadangkala ada yang mati. Sedangkan hukum bangkai adalah najis. Jadi semua bangkai itu najis. Kecuali nanti 3 ya. Yang tidak najis itu ikan atau semua hewan yang hidup di air, belalang dan anak Adam. Itu tidak najis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahu mereka bahwa hukum bangkai jenis ini berbeda dengan bangkai-bangkai yang lain. Baginda menegaskan demikian agar mereka tidak menduga bahwa air laut menjadi najis karena ada bangkai hewan laut yang mati di dalamnya. Dan supaya mereka tidak mempunyai anggapan bahwa bangkai hewan laut itu najis. Dapat disimpulkan bahwa hadis ini merupakan jawaban atas persoalan seorang sahabat yang bertanya dengan konteks sebagai berikut. Tadi asbabul wurud namanya ya. Kalau Quran itu namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Kenapa hadis ini muncul? Karena ada pertanyaan dari sahabat demikian. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa menggunakan jalan laut dan kami hanya mampu membawa sedikit air tawar. Itu untuk minum kami, untuk keperluan kami. Apabila air tawar yang kami bawa itu digunakan untuk berwudu, niscaya kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut? Nah ini asbabul wurudnya demikian, sehingga dijawab Nabi dijawab Nabi dengan hadis di atas. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan pemahaman kepada mereka bahwa air laut itu suci lagi mensucikan, dapat digunakan bersuci. Nanti insya Allah akan kita jabarkan dalam babnya apa itu yang dimaksud dengan air suci mensucikan. Nanti ada insya Allah begitu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menambahkan hukum yang lain yang tidak ditanyakan. Padahal itu semestinya turut ditanya, namun tidak ditanya karena kedudukan hukumnya yang tersembunyi. Hal tersebut ialah bahwa bangkai hewan yang ada di laut adalah halal dan tidak perlu disembelih. Fikih hadis, jadi fikih-fikih yang terkandung dari hadis ini. Orang yang tidak mengetahui suatu hukum hendaklah bertanya kepada orang yang berilmu.
Jadi ini di dalam konteks apapun, wabil khusus di dalam konteks ilmu agama. Siapa yang tidak tahu jangan ngawur, apalagi memakai pendapatnya sendiri, tidak boleh. Lah, agama itu adalah yang berpendapat. Nah, itu yang punya maksud itu adalah Allah, bukan yang lain. Maka Nabi diturunkan itu untuk menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ulama-ulama yang ada itu diturunkan oleh Allah untuk memperjelas apa yang dilakukan oleh para rasul untuk menjelaskan maksud dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadangkala ada orang cek beraninya mengatakan, menurut pendapat saya, wah ini berbahaya. Ya kalau kita belajar, ya kalau hadis, hadisnya apa? Penafsirannya ambil kitab apa? Seperti saya ini, mohon maaf, membaca Bulughul Maram. Saya tidak berani berpendapat. Apa yang terkandung fikih di dalam hadis ini, saya ambil dari kitab Ibanatul Ahkam. Pengarang dari Ibanatul Ahkam mengambil dari kitab-kitab sebelumnya, dari guru-gurunya. Guru-gurunya mengambil dari guru-gurunya, guru-gurunya mengambil dari guru-gurunya, sehingga tembus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang biasa kita kenal dengan namanya sanad. Jadi nggih, ojo ngawur. Menurut pendapat saya, jadi opo? Kok menurut pendapat saya nih kalau yang nomor 2. Dibolehkan menggunakan laut sebagai alat pengangkut meskipun bukan untuk tujuan ibadah. Nah ini fikih kita itu kadangkala hanya menyangkut tentang ubudiyah. Sedangkan sebenarnya fikih kita itu tidak hanya ubudiyah. Ubudiyah itu adalah hubungan antara kita dengan Allah. Nah itu ya sholat, zakat, puasa, toharoh, itu hubungan kita dengan Allah. Sedangkan ada yang kedua, bab besarnya fikih itu adalah namanya muamalat. Muamalat itu apa? Hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak mungkin ada orang itu bisa hidup sendiri. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk yang membutuhkan kepada yang lain untuk hidupnya. Sekaya apapun orang itu butuh yang lain. Lah hubungan antar manusia yang semacam ini diatur di dalam fikih namanya muamalat. Bagaimana ada orang yang punya alat transportasi, kemudian dia menyewakan kepada penyewa. Atau alat transportasi itu bis berjalan. Kita naik dan kita membayar. Itu semua diatur di dalam muamalat. Banyak di dalam muamalat itu. Nah ini hadis ini menjelaskan bahwasannya laut itu diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat transportasi walaupun bukan untuk ibadah. Nah gitu ya. Nomor 3. Apabila khawatir akan mengalami kehausan, dibolehkan tidak menggunakan air minum untuk bersuci karena ada keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap si penanya untuk menghemat air minum dan tidak menggunakan untuk bersuci. Jadi kalau untuk bersuci ambil saja air laut. Tidak perlu air tawar yang dibawa dari daratan. Bisa habis nanti, tidak bisa minum nanti ya. Yang keempat, air laut suci lagi mensucikan. Jadi nanti ya di dalam kitab Fathul Qorib itu hukum air dibagi menjadi 4. Ada air suci mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan.
Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, seperti ngeten iki. Jahe yang ada di depan saya ini suci, Pak. Tapi tidak boleh untuk bersuci, tidak mensucikan. Nanti Pak, keterangannya di belakang. Sekarang minimal kita tahu saja dulu. Dan yang keempat adalah air najis. Nah, ini adalah air laut itu suci lagi mensucikan. Dapat menghilangkan hadas dan dapat membersihkan najis atau kotoran. Ikan tidak perlu disembelih karena syariat telah menghalalkan bangkainya sama dengan ikan atau hewan laut yang lain. Halal memakan bangkai hewan laut yang hanya hidup di dalamnya. Jadi ini halal, boleh memakan hewan laut yang hanya hidup di dalamnya. Tetapi kalau bisa hidup di laut dan bisa hidup di darat, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau hewan itu murni hidupnya di laut, maka halal. Makanya ini kaum muslimin, orang Islam itu harus pinter. Tidak hanya hidup itu mohon maaf. Loh, lele itu di darat bisa berjam-jam tidak mati. Bukan itu. Ini adalah kajian dari ilmu biologi. Kajian dari ilmu pengetahuan, apakah hewan itu bisa hidup di air saja atau memang bisa hidup di daratan saja atau bisa hidup di dua-duanya. Makanya kudu pinter wong Islam itu. Lah kadang-kadang gak tapi pengen pinter gitu kadang-kadang. Ya pinter. Kita belajar semua, ndak ada ilmu agama, ilmu umum itu ndak ada. Ilmu itu memang menurut ta'limul muta'alim thariqut ta'allum dibagi hal ghairu hal. Hal itu yang langsung kita kerjakan, apa wudhu, sholat, puasa, zakat, haji. Insya Allah haji aja masih kita daftar sekarang, 30 tahun yang akan datang wudhu. Itu wajib dipelajari. Karena apa? Tiap hari dipakai. Sholat wajib, itu ilmu hal. Tetapi sebenarnya tidak ada. Biologi kita pelajari boleh. Lah ini. Karena di sini keterangannya adalah hewan laut yang hidup di dalamnya itu halal. Berarti kita kan harus tahu kajian biologinya. Gitu ya. Nomor 6. Dibolehkan menjawab lebih banyak dari pertanyaan yang diajukan untuk menyempurnakan faidah dan untuk memberikan pengetahuan berkaitan perkara yang tidak ditanyakan. Jadi mohon maaf, kadang-kadang saya itu juga ditanya. Jawabannya itu kok ngalor dhisik, ngidul dhisik, ngetan dhisik baru ke jawabannya. Yaitu bukan mengada-ada, tapi bagaimana sebuah jawaban itu bisa lebih untuk memahamkan. Nah ini nanti sudah mulai dapat diikuti ya, ngeten. Jadi kalau di kitab jenengan, kitab Bulughul Maram yang asli itu kan kitab hadisnya saja, setelah itu arti. Karena saya lihat kok kandel-kandel gitu ya. Yang pakai kitab kuning kok nggak kelihatan gitu ya. Nggak apa-apa, sama kok Pak, sama. Nah, kalau di sini itu gini nanti, hadis, setelah itu terjemahannya, baru maknanya, makna luasnya, atau asbabul wurudnya, baru setelah itu fikih yang terkandung di dalamnya, baru nanti perawinya. Tapi mohon maaf, perawi ini tidak diulang-ulang terus-menerus. Ya, kekandelan kitabnya. Yang sudah dibahas di atas, nanti tidak lagi dibahas di belakang. Gitu ya. Nah ini karena pertama ya dibahas semua gitu. Orang yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Shak al-Yamani ad-Dausi.
Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah dan meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis, termasuk yang terbanyak dari semua sahabat yang ada. Dan termasuk sahabat yang paling banyak loh Pak Enek meriwayatkan hadis. Beliau meninggal dunia pada tahun 59 Hijriah dengan usia 78 tahun dan dikebumikan di Madinah. Sayang kaum muslimin, memang plus minus ya. Di Madinah, di Arab Saudi itu bermadhab Wahabi. Maka ziarah kubur itu tidak begitu diperkenankan. Makanya makam di sana itu ya hilang semua. Makanya di situ ada makamnya sahabat-sahabatnya Nabi, itu dimakamkan di sana semua. Tapi juga kaum muslimin, kita berpikir positifnya. Lah kalau makam-makam itu tidak digusur mulai zaman Nabi sampai sekarang ya penuh. Makanya ya saya pernah yaitu kalau nggak salah Baki itu mohon maaf di sana itu kurang ya ini makamnya siapa, enggak ada, tidak seperti di Indonesia gitu ya. Orang yang menyebutkan hadis, nah tadi kita sebut al-arba'ah. Siapa al-arba'ah itu? Imam 4 itu di dalam hadis, 1 Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, itu disebut dengan al-arba'ah. Jadi ada 4 ya, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Yang kedua yang meriwayatkan hadis lagi adalah Ibnu Abi Syaibah. Nama aslinya adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Syaibah, penulis kitab Al-Musnad. Beliau adalah salah seorang di antara guru-gurunya Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Az-Zahabi mengatakan bahwa beliau adalah Al-Hafidh. Nah, ini sedikit Pak ya. Al-Hafidh itu adalah orang yang hafal sekian ribu hadis. Tapi lain yang Indonesia, Hafidh itu hafal Quran. Nah, tapi enggak apa-apa. Ini tapi biar jelas saja. Hafidh itu orang yang hafal sekian ribu hadis. Lah Ibnu Abi Syaibah apa enggak hafal Quran juga. Hafal Quran juga, ngaten nggih. Yang tiada duanya dari orang yang dapat dijadikan sebagai rujukan di samping sangat ngalim yang sangat luar biasa. Ibnu Khuzaimah, nama aslinya adalah Al-Hafidh Al-Kabir, Imam Al-Allamah, Syekh Al-Islam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Wah itulah masuk sekolah nih gurune sing ngelu. Mboten itu gelar-gelar. Kedudukan Al-Hafidh pada zamannya di Khurasan sangat diakui. Nah, mangke memang nama di dalam Arab, di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 nanti ya. Ada alam asma, alam kunyah, dan alam lakob. Insya Allah kapan-kapan kita akan jelaskan bersama. Imam yang lain bagaimana, maka akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Rabbi fangfa'na.